Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fatur Rahman, NIM 208210006 dari kelas Teknologi Informasi 3 Universitas Amikom Yogyakarta. Pertama, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Beni yang telah membimbing kita di mata kuliah Success Skill ini selama 1 semester ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, kelompok 8, yang berjudul tentang cara mengatasi grogi dalam public speaking. Oke. Bahasan topik kali ini akan dimuat dalam 3 bab, yaitu bab pertama, apa itu public speaking? Kedua, gejala public speaking, dan terakhir yang ketiga, tips public speaking. Apa itu public speaking? Istilah public speaking bermula dari para ahli retorika yang mengartikan sebagai seni keahlian berbicara atau berpidato, di mana istilah tersebut sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Sebagai pengertian awal, seperti yang sudah kita ketahui bahwa public speaking merupakan sebuah frasa, yaitu public yang berarti bahasa Inggrisnya dari frasa yaitu public dari bahasa Inggris yang berarti umum, dan speaking dari bahasa Inggris yang berarti berbicara. Sehingga dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bicara di depan umum. Setiap orang pasti dapat berbicara, tetapi tidak setiap orang mampu berbicara secara mudah dan menarik di depan umum. Berbicara di depan umum merupakan sebuah kemampuan atau skill yang dapat dipelajari. Tekniknya dapat dengan mudah dipelajari dan sudah menjadi hal umum yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab kedua, gejala yang sering terjadi saat public speaking. Ada 2 faktor, yaitu sebelum public speaking maupun saat public speaking. Sebelum public speaking, faktor yang mempengaruhi seperti pertama, tubuh gemetaran, kayak mau saat naik ke panggung mungkin atau ke tempat pembicaraan, tubuh mulai bergetaran, mulai tidak fokus, ya intinya seperti itulah, mulai grogi, badannya mulai grogi. Kedua, berkeringat dingin, misal kalau sudah mau berbicara berkeringat dingin, itu juga merupakan gejala yang sering terjadi di saat sebelum public speaking. Dan yang terakhir, detak jantung mulai semakin cepat, atau dalam bahasa Jawanya dredeg lah. Oke, faktor yang kedua saat public speaking. Saat public speaking biasanya kalau sudah di depan audiens, pertama mengulang kata atau kalimat, seperti mengulang-ulang kata atau kalimat, ya seperti saya ini di sini kadang mengulang-ulang kalimat karena belum terlalu terbiasa dalam public speaking. Oke, yang kedua, hilang ingatan, termasuk ketidakmampuan pembicara untuk mengingat fakta atau angka secara tepat merupakan hal dan merupakan hal-hal yang sangat penting. Contohnya seperti semisal sedang public speaking lalu membawakan materi-materi yang seharusnya penting tetapi karena grogi jadi tidak dapat dibacakan. Oke, lanjut ke bab 3, yaitu tips public speaking. Pernah mengalami tubuh gemetaran dan deg-degan saat hendak berbicara di depan orang banyak, dan keluar keringat dingin hingga semua materi yang sudah diingat menguap hilang entah kemana? Gejala-gejala tersebut adalah hal yang sering terjadi saat hendak melakukan public speaking. Sikap grogi ini memang wajar, tapi tidak bisa dianggap sepele. Bahkan sampai saat ini pun masih banyak public figure maupun pembicara profesional yang mengaku masih merasa grogi sebelum naik panggung atau maupun sudah di panggung. Oke, berikut ini ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk menghilangi rasa grogi saat public speaking. Yang pertama, bikin tubuhmu rileks. Melakukan peregangan tubuh beberapa menit sebelum memulai public speaking dapat membantu menghilangkan rasa tegang dan grogi dalam tubuh kita.
Contohnya melakukan peregangan tangan, mengatur pernafasan, membuat gerakan-gerakan kecil, atau melemaskan otot. Itu semacam kayak membuat ritual sendiri agar kita tidak panik saat mau naik ke depan audiens atau mau mempresentasikan. Ya kalau saya sih biasanya sih kayak apa ya, kalau mungkin ya baru gini-gini tangan, terus dengerin musik dulu, atau enggak minum minum makan atau minum kesukaan biar moodnya happy dan enggak apa ya namanya ya, nggak grogi saat di atas panggung nanti ya. Yang terpenting kayak bawa mood lah, bawa moodnya naik. Oke, selanjutnya hmm, lakukan persiapan yang matang. Persiapan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan riset terlebih dahulu mengenai siapa audiens yang akan datang dan memahami materi yang disampaikan. Buat pokok-pokok penting yang akan disampaikan dengan bahasa yang mudah, misal audiensnya mahasiswa atau audiensnya warga, kan itu beda materinya, pokok-pokok pembahasannya kan beda, mana yang harus di mahasiswa, mana yang harus di warga, agar dapat lebih mudah dimengerti. Oke, yang ketiga, berlatih secara rutin. Latihan sangat diperlukan untuk merangsang diri kita agar lebih terbiasa saat menyampaikan materi di depan publik. Contoh yang bisa digunakan adalah berlatih di depan cermin atau di depan kamera, itu terserah, yang penting ada pantulannya supaya kita juga bisa melihat raut wajah dan gerak tubuh yang nantinya perlu kita tampilkan seperti apa. Ataupun kita bisa mengajak teman terdekat untuk berlatih seakan mereka adalah audiens. Ya kalau saya sih lebih banyakkan di cermin ya, soalnya kalau mengajak teman kadang ditertawain. Oke, selanjutnya gunakan alat bantu. Buatlah alat bantu seperti slide presentation ataupun sebuah video dengan tampilan semenarik mungkin. Hal ini bisa membantu mengalihkan perhatian audiens dari kita agar tidak terlalu fokus ke diri kita. Makanya dan juga agar lebih jelas. Oke, selanjutnya yang terakhir, hindari bicara terlalu cepat. Bicara terlalu cepat dapat mempengaruhi pola pernafasan kita yang dapat menyebabkan kita sulit untuk bernafas. Ketika kita merasakan sesak nafas, justru akan membuat kita terserang rasa panik dan berakhir dengan pikiran yang kacau atau blank. Lakukan pengontrolan pada tempo berbicara sebelum tampil agar lebih santai. Berarti kita harus pintar-pintar mengatur tempo agar pernafasan kita berjalan lancar gitu. Oke, yang terakhir, kesimpulan, public speaking adalah hal yang perlu diperlukan, bahkan dibutuhkan, khususnya bagi orang-orang yang menginginkan dirinya untuk lebih berkembang dan lebih maju dalam karir dan pergaulan yang lebih luas. Public speaking juga merupakan salah satu jalan kesuksesan seorang di masa depan. Namun demikian, rasa takut dan tidak percaya diri dapat menggagalkan upaya seseorang untuk sukses dalam public speaking. Rasa takut yang berlebihan dapat merusak persiapan yang telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, ya sudah. Untuk pesan saya kali ini, semoga kalian lebih mengerti apa itu yang dinamakan public speaking. Semisal nanti perlu digunakan, sering-sering berlatih seperti saya tadi, kayak ya itulah intinya, ini tips public speaking. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih.